Bun pernah ngalamin gak sih asam lambung tiba-tiba kambuh di rumah sendirian? Apa yang harus kita lakukan? Aku dulu sering banget ngalamin ini, dan itu gak di rumah aja, di rumah, di tempat kerja, di perjalanan. Dan apa sih yang harus kita lakukan? Kalian wajib banget simak video ini ya, agar mengetahui solusinya dan asam lambungnya gak kambuh-kambuhan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Arifa dan Bunda. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Alhamdulillah aku mendapatkan kabar baik lagi. Ada yang udah sembuh ya, dan saat ini juga sudah banyak yang lagi proses pemulihan. Ada yang pasien endoskopi, dan juga sudah banyak yang tidak merasakan sensasi-sensasi asam lambung ya, berkat tips-tips aku. Kemarin juga ada yang komen, Bun, aku itu udah terapin semua tips-tips dari Bunda, tapi kok aku belum ada perubahan ya. Sabar ya. Jadi untuk penyembuhan itu atau untuk kesembuhan itu tergantung juga di kondisi kita. Kalau misalnya sudah 1 bulan nih menerapkan 3P-nya, kemudian olahraganya secara teratur, tapi belum ada perubahan, juga sabar ya. Aku juga kurang lebih 2 tahun ya. Makanya segala macam obat-obatan herbal, tradisional, obat dokter aku coba, karena memang penyembuhan asam lambung GERD itu gampang-gampang susah ya. Apalagi kalau misalnya kondisi kita sudah kategori atau tingkatan menengah ke atas. Jadi kalau misalnya kalian yang masih merasa mah biasa nih, jadi harus tetap hati-hati, jangan sampai aku kan hanya mah biasa jadi makannya sembarangan. Jadi aku selalu menyarankan tetap terapkan pola makannya, dijaga menu-menunya, polanya, kemudian juga pola hidupnya dirubah ya, diperbaiki menjadi lebih baik lagi, dan juga jangan lupa olahraga teratur. Selain itu juga pikirannya dikelola atau dikontrol ya, jangan dikit-dikit nangis, dikit-dikit baperan, dikit-dikit kepikiran, dikit-dikit takut dan lain-lain sebagainya, karena itu adalah merupakan pemicu asam lambung GERD anxiety dari ringan, menengah sampai kategori menengah ke atas. Jadi harus serba hati-hati, kita harus tetap menerapkan pola hidup sehat ya. Oke, di video kali ini aku bakal bahas lagi bagaimana sih cara mengatasi asam lambung jika tiba-tiba kambuh ya. Karena ini udah banyak yang nanya, kenapa? Tadi itu ada yang WhatsApp aku, Bun, aku itu lagi di rumah, lagi sendirian, asam lambung aku tiba-tiba kambuh. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Apakah Bunda pernah ngalamin ini ya? Pernah dong ya. Aku itu pernah ngalamin asam lambungnya itu kambuh di kantor, di rumah, dan asam lambung itu tidak mengenal tempat ya. Apalagi kalau misalnya kondisi kita lagi banyak pikiran, telat makan, atau kecapean, itu bisa saja kambuh, entah itu di rumah, di perjalanan, di kantor, atau di mana saja kita berada. Kalau misalnya kita kurang memperhatikan pola makan, pola pikir, dan pola hidup kita, itu bisa kambuh. Nah, hal-hal apa saja sih, Bun, yang harus kita lakukan ketika asam lambung GERD itu kambuh? Biasanya sensasinya itu beda-beda ya. Ada yang panas di dada, panas di perut, ada yang engap, ada yang sendawa, misalnya ada yang pusing, kelayangan, mual, dan lain sebagainya ya. Nah, biasanya nih karena aku gastritis ya, sendawa-sendawa itu yang muncul ya. Kadang aduh, perut aku begah lagi nih, engap lagi nih, apa yang harus aku lakukan? Jadi aku itu nggak pernah pisah dengan namanya dulu ya, namanya obat-obatan lambung, itu obat dokter. Nah, kalau obat-obatan dokter nih dulu yang sering aku beli itu kalau misalnya tanpa resep dokter, tapi yang aman dikonsumsi, yang biasa dikasih dokter ya, diresepkan dokter pada saat berobat. Kalau misalnya lagi habis, aku tuh belinya kadang ranitidin, gitu-gitu ya. Lansoprazol itu kan dijual ya. Jadi kalau misalnya obat aku lagi habis, makanya aku beli sendiri kalau lagi malas kontrol ke dokter. Jadi aku stok itu, karena itu adalah yang cocok. Kemudian sukralfat. Jadi obat-obatan itulah yang selalu aku stok. Meskipun misalnya aku rajin konsultasi ke dokter, tapi tiba-tiba obat aku habis, makanya aku stok sendiri biasa ya. Karena kan rumah juga dekat dengan apotik, dan itu harganya juga terjangkau banget. Makanya bisa kita beli sendiri. Jadi pada saat kambuh, hal yang pertama kita lakukan itu adalah biasanya aku minum air hangat dulu. Jangan minum air es ya. Minum air hangat dulu, tenangkan pikiran. Tapi kalau misalnya udah minum air hangat kok nggak hilang-hilang ya sensasinya. Nah, makanya aku lanjut yang kedua itu adalah minum obat. Obat ini kan biasanya obat lambung. Diminumnya itu sebelum makan. Biasanya 30 menit ya sebelum makan itu aku makan atau minum obat terlebih dahulu ya. Obat apa dulu, Bun, yang dikonsumsi? Ya, sesuai dengan resep dokter. Biasanya sukralfat dulu ya, kemudian lansoprazol itu kan sepaket ya pada saat kita konsumsi ya.
pada saat itu aku konsumsinya sukralfat, lansoprazol, domperidone. Itu biasanya yang aku konsumsi di awal sebelum makan. Kalau sukralfat itu biasanya 30 menit ya disarankan pada saat itu dokter aku. Nah kemudian setelah itu aku tenangkan pikiran lagi ya agar nggak macam-macam sensasinya. Biasanya kalau aku lagi panik nih, aku kadang langsung vikolan sama mama aku di kampung, kadang aku lagi telepon teman-teman kerja aku, teman-teman mahasiswa aku, pokoknya semuanya aku lakukan. Yang penting aku nggak terpatok sama pikiran aku yang aneh-aneh. Biasanya nih kalau asam lambung naik itu kan pikiran kita juga takut ya. Jadi sensasinya itu makin jadi-jadi kalau misalnya pikiran kita juga udah banyak serangan-serangan anxiety muncul ya. Jadi hal yang aku lakukan yaitu telepon mama aku, telepon keluarga aku, ya lagi ngapain. Jadi pikiran kita tuh nggak terfokus sama sensasi ya. Kalau misalnya nggak ada yang bisa ditelepon pun gimana? Nah, aku itu langsung kadang putar musik ya, musik-musik kesukaan aku, musik-musik relaksasi, itu kadang aku dengerin. Kadang aku langsung putar sholawat, pokoknya apa aja yang kalian sukai. Kalau misalnya, aduh aku nggak suka dengerin sholawat bun, aku nggak suka dengerin musik, nonton aja. Biasanya nih kalau misalnya komputer nggak ada, nonton aja di handphone, biasanya drakor misalnya ya, pokoknya apa aja yang kalian suka. Jadi sensasi itu nggak bakalan muncul aneh-aneh. Kemudian selanjutnya kalau biasanya udah minum obat kan udah agak reda gitu ya, setelah itu aku makan nasi. Bun, kalau misalnya kita nggak ada obat dokter gimana bun? Yang gak usah khawatir, biasanya nih aku selalu stok madu Zetsma ya. Bun, aku tuh mahal banget beli madu Zetsma, aku nggak bisa kebeli, 145.000 kan lumayan ya, hanya dikonsumsi kadang 5 hari. Jadi cara aku adalah siapin kunyit. Jadi kalau misalnya pejuang asam lambung GERD itu menurut aku jangan pisah dengan kunyit dan madu. Madunya madu asli atau madu murni. Boleh nggak sih madu TJ? Ya boleh-boleh aja sih, tapi saran aku madu murni lebih bagus. Jadi ambil air hangat ya, kemudian iris-iris kunyitnya. Setelah itu ditambahkan madu 1-2 sendok. Minum itu. Setelah 30 menit atau 1 jam, udah enakan nih, kadang udah reda gitu ya, langsung makan nasi. Makan nasinya itu sedikit aja ya, jangan berlebihan. Kemudian setelah itu jangan langsung bering setelah makan, selonjoran dulu. Kadang ya aku tuh kadang duduk dulu, atau mungkin kadang kalau di kantor nih aku lagi jalan-jalan dulu, ngobrol sama teman-teman, kayak gitu sih ya. Jadi gak usah panik. Bun, kalau misalnya perut kita perih gimana? Nah, kalau aku nih, perut aku perih, melilit, apalagi ketika bangun tidur, yang aku konsumsi adalah tepung Garut. Aku tuh nggak pernah pisah dengan namanya tepung Garut meskipun aku udah membaik. Jadi, kalau misalnya aku lagi malas makan nasi, aku sarapannya ini bisa ditambahkan madu, gula aren atau gula jawa. Diseduh aja dengan menggunakan air panas atau air mendidih. Yang penting matang, ini aman kok. Dikonsumsi jangka panjang juga nggak apa-apa, dan ini juga aman untuk bayi 9 bulan ke atas. Ini juga aman kok buat pencernaan kita ya. Bun, kalau misalnya nggak ada tepung Garut, nggak ada madu Zetsma, nggak ada obat-obatan dokter, bikin aja air tajin dari beras organik. Kalau nggak ada beras organik, beras biasa aja, dimasak aja di panci, dibanyakin airnya. Kalau udah mendidih dan berasnya udah hampir matang, ambil airnya minum, kasih gula, kalau nggak juga yang polos juga boleh. Itu sih obat yang paling ampuh. Dan saran aku, kalau misalnya kalian nggak ada tepung Garut, madu Zetsma, di stok aja ya, ini aman kok buat kita. Aku udah pernah konsumsi. Kalau misalnya nggak ada juga, air tajin aja. Kalau nggak juga, minum kunyit aja ya, kunyit. Kemudian pada saat kalian mau tidur malam, pakaiannya juga jangan terlalu ketat-ketat ya. Itu sih yang aku lakukan kalau misalnya asam lambung aku ketika kambuh. Biasanya kan kita bingung ini ngapain nih ya, seperti itu. Jadi nggak usah panik, nggak usah takut, nggak usah parno. Lakukan aja hal-hal itu, insya Allah langsung tenang, langsung membaik. Kemudian makannya porsinya kecil. Jadi kalau misalnya udah kambuh, selanjutnya tetap terapkan pola hidupnya, pola pikirnya, pola makannya. Jangan mentang-mentang udah enakan nih makannya sembarangan lagi ya. Makannya juga diatur jamnya, 2 jam sekali tapi sering, porsinya kecil, menu-menunya juga yang aman buat kita tentunya ya, untuk pejuang asam lambung GERD. Kemudian teman-teman jangan begadang ya. Jadi untuk tidurnya juga di jadwal. Biasanya nih aku tidur jam 9 malam, paling lama jam setengah 10, bangunnya setengah 5 pagi ya. Biasakan hidup sehat, biasakan diatur polanya, pola tidurnya, pola pikirnya, pola makannya, pola hidup sehat. Kemudian olahraganya juga diatur ya, agar kita
sehat, jadi nggak bakalan muncul sensasi-sensasi itu lagi, agar kita terbebas dari asam lambung, bisa beraktivitas normal lagi ya, tanpa adanya sensasi-sensasi asam lambung GERD anxiety. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini. Jadi hal-hal kecil itu yang aku lakukan ketika asam lambung aku kambuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah bertanya, terima kasih yang udah request. Buat kalian yang mau bertanya silahkan komentar di bawah ini. Insya Allah nanti aku bakal buatkan videonya lagi. Jangan lupa juga untuk terus dukung channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.